unta merupakan salah satu jenis burung yang tidak bisa terbang. Selain menjadi hewan berkaki dua tercepat, ia juga berstatus sebagai burung terbesar di dunia. Burung unta memiliki tinggi hingga 2,8 meter dan berat hingga 120 kg untuk jantan dan tingginya 2 meter serta berat mencapai 100 kg untuk betina. Sebagaimana umumnya hewan besar, umur burung unta juga relatif lama yaitu hingga 40-70 tahun. Burung unta merupakan telur paling keras dan telur paling besar di dunia. Beratnya paling tidak mencapai 1,6 hingga 2 kg. Dalam musim kawin, mereka akan bersarang dan bertelur. Burung unta tergolong agresif dan membahayakan. Ketika terancam, ia tak akan segan-segan menggunakan kaki kuatnya untuk menendang musuh. Sebenarnya burung unta termasuk hewan yang mudah dalam pakannya, karena burung unta termasuk hewan omnivora. Burung ini biasanya memakan dedaunan, akar-akaran, biji-bijian, serangga, dan hewan kecil lain yang ada di sekitarnya. Daging burung unta memiliki sumber protein yang tinggi, maka dari itu tidak jarang orang-orang mengolah daging burung ini untuk dijadikan makanan yang mempunyai cita rasa yang tinggi pula. Daging burung unta memiliki banyak khasiat. Di antaranya yaitu menurunkan kadar kolesterol tubuh, mencegah terjadinya kanker, mencegah hipertensi, dan masih banyak lagi. Saat ini, burung unta dijadikan hewan ternak karena memiliki harga jual yang tinggi. Ia diambil kulit, daging, serta telurnya yang sekali musim kawin bisa menghasilkan 40 hingga 60 butir telur dari satu induk. Di Indonesia sendiri, burung unta masih tergolong hewan yang mahal. Sepasang anakan burung unta yang sudah memiliki tinggi minimal 1 meter, harganya bisa mencapai 30 juta rupiah. Sedangkan anakan yang baru menetas dihargai 20 hingga 25 juta rupiah per pasang. Konsumsi daging burung unta yang cukup diminati dan populasinya yang terus berkurang membuat peluang bisnis ternak burung unta menjadi lahan yang menjanjikan. Bagaimana pemirsa? Apakah kalian tertarik untuk mencoba ternak burung unta? Izinkan saya menyapa Anda terlebih dahulu. Saya Syahna Suartono, apa kabarnya pemirsa di rumah? Selamat siang, Anda kembali lagi di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, informasi selanjutnya kita akan membahas mengenai usaha kuliner Baby Crab yang kabarnya nih memiliki keuntungan yang tentu saja cuan. Nah, kira-kira apa ya informasinya? Kita akan langsung aja lihat dalam tayangan berikut ini. Peluang usaha di bidang kuliner memang seolah tidak ada matinya. Semakin hari banyak bermunculan usaha makanan kekinian yang unik dan inovatif. Seperti salah satunya nama bisnis Baby Crab yang sempat viral di berbagai media sosial. Sensasi garing dan gurih dari kepiting berukuran kecil ini membuat tidak sedikit orang tergoda untuk mencobanya. Belum lagi, harga Baby Crab lebih bersahabat dengan kantong, menjadikan kudapan yang satu ini banyak dicari oleh pecinta street food, khususnya makanan laut. Namun, jangan hanya dinikmati saja pemirsa, Anda juga bisa memulai membuka usaha dari Baby Crab ini. Dalam menjalankan usaha Baby Crab ini memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Hal utama yang perlu Anda siapkan adalah kepiting berukuran kecil. Anda bisa memilih jenis kepiting rajungan. Kepiting rajungan bisa dengan mudah ditemukan di Indonesia. Selain itu, kepiting rajungan juga memiliki daging yang gurih sehingga ia cukup populer dan sering dipilih untuk dikonsumsi. Setelah bahan utama terpenuhi, Anda bisa menyiapkan bahan pelengkap lainnya yang diperlukan, antara lain tepung bumbu, air, garam, dan aneka bumbu perasa. Hidangan untuk Baby Crab sendiri bisa diolah menjadi hidangan lezat dan nikmat, mulai dari dibumbui saus pedas Korea, saus tiram, saus padang, kuah santan, kari, dan masih banyak lagi.
Namun yang paling favorit dan populer adalah Baby Crab Crispy. Baby Crab Crispy dibuat dengan mencelupkannya ke dalam adonan tepung terigu, telur, irisan bawang putih, dan bumbu penyedap, kemudian digoreng hingga benar-benar garing dan ditaburi bumbu di atasnya. Faktanya, Baby Crab Crispy memiliki tekstur yang benar-benar renyah dan gurih, serta dapat dikonsumsi seluruh bagian tubuhnya hingga bagian cangkangnya pun bisa dimakan. Untuk mendistribusikan usaha Anda dengan baik, Anda perlu menemukan tempat yang strategis yang mudah ditemukan banyak orang. Lokasi yang strategis akan berdampak positif pada pengembangan bisnis dan pada akhirnya akan memberikan banyak pemasukan pada akun keuangan Anda. Selain itu, Anda juga bisa memulainya dengan berjualan di rumah dan maupun membuka kios di pinggir jalan. Untuk mematok harga memang harus dilakukan berhati-hati. Benar, jika Anda bisa mematok berdasarkan target market. Namun, juga harus mengetahui harga rata-rata dari Baby Crab Crispy yang akan Anda jual. Jangan terlalu mematok harga terlalu mahal untuk menarik konsumen yang Anda inginkan. Setelah Baby Crab Crispy yang Anda buat sudah memenuhi kebutuhan konsumen, maka lakukanlah promosi. Promosi yang paling mudah saat ini adalah melalui media sosial. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis Baby Crab Crispy ini? Jika iya, selamat mencoba ya. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat untuk Anda ya pemirsa. Nah itu dia pemirsa informasinya. Rasanya langsung pengen ambil nasi anget gitu ya biar bisa makan bareng dengan baby crabnya. Tapi informasi selanjutnya kita masih bicara mengenai kuliner. Ini salah satunya adalah olahan ubur-ubur. Oh pasti masih sangat asing nih ya di telinga Anda. Tapi katanya nih olahan ubur-ubur bisa menjadi ide bisnis yang menarik loh. Nah tidak berlama-lama kita langsung aja yuk lihat informasinya. Ubur-ubur adalah jenis hewan terunik di dunia. Penampilan mereka tidak biasa karena sangat sederhana. Gerakan dari ubur-ubur juga unik karena tampak melayang-layang di lautan. Dalam bahasa Inggris, ubur-ubur disebut dengan jellyfish. Tapi dari sekali lihat saja Anda sudah tahu bahwa mereka sama sekali bukanlah ikan. Mereka juga bukan vertebrata. Ubur-ubur juga terkenal dengan struktur tubuhnya yang sangat sederhana. Sekitar 98% tubuh mereka terdiri dari air. Ubur-ubur tidak memiliki otak, tapi mereka memiliki sistem syaraf di sekujur epidermisnya. Mereka bahkan tidak punya jantung, karena mendapat oksigen dari air melalui difusi. Ubur-ubur juga memiliki racun penyengat yang digunakan untuk melindungi diri, sehingga banyak hewan laut yang takut dan cenderung menghindarinya. Namun siapa sangka bila ubur-ubur yang selama ini kerap dianggap berbahaya, justru dapat diolah menjadi hidangan yang lezat. Setidaknya ada 11 spesies ubur-ubur yang dianggap aman dikonsumsi manusia, termasuk Roplema esculentum yang paling populer di Asia. Bagi yang baru pertama kali mencoba mengolah sendiri ubur-ubur, pastikan segera membersihkan menyeluruh setelah ditangkap. Secara tradisional, mengawetkan ubur-ubur dapat dilakukan dengan memberikan campuran aluminium dan garam. Dengan demikian, pH-nya bisa terjaga namun teksturnya tetap kenyal. Pastikan hanya mengkonsumsi ubur-ubur yang sudah benar-benar bersih dan proses masaknya tepat. Tujuannya untuk menghindari resiko kontaminasi bakteri atau patogen berbahaya lainnya. Tak kalah penting, faktor lain yang membantu menentukan kualitas ubur-ubur adalah warnanya. Jellyfish yang segar idealnya berwarna putih susu dan perlahan menguning setelah beberapa waktu. Namun ketika warnanya sudah menjadi kecoklatan, jangan dikonsumsi. Bisa jadi ubur-ubur ini telah rusak dan tidak aman dimakan. Ubur-ubur dapat diolah menjadi salad yang sangat segar. Bahan-bahannya cukup sederhana. Terdiri dari campuran ubur-ubur, gula, garam, cuka, minyak wijen, potongan wortel, timun, dan cabai merah. Untuk dapat menyantapnya, kamu hanya perlu merebus ubur-ubur dengan air mendidih selama 5 menit. Lalu rendam semalaman sambil diganti airnya beberapa kali. Setelahnya campurkan gula, garam, cuka, dan minyak wijen ke dalam mangkok hingga larut. Dan masukkan potongan sayuran. Tambahkan potongan ubur-ubur ke dalamnya dan simpan dalam kulkas. Sajikan dalam keadaan dingin agar lebih kenyal dan segar. Secara umum, ubur-ubur cukup rendah kalori namun tetap bisa menjadi sumber protein, antioksidan, dan mineral penting lainnya. Selain itu, ubur-ubur juga mengandung kalsium, magnesium, dan juga fosfor.
Tak kalah menarik, lemak yang ada dalam ubur-ubur adalah asam lemak tak jenuh tunggal yang termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Semuanya merupakan kebutuhan nutrisi penting. Selain memiliki kandungan yang banyak, ubur-ubur juga kaya akan manfaat. Pertama adalah kaya akan antioksidan. Adanya polifenol cukup tinggi yang merupakan antioksidan dalam ubur-ubur yang sangatlah bernutrisi bagi tubuh. Fungsinya mulai dari mengoptimalkan fungsi otak hingga melindungi dari penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan juga kanker. Kedua adalah sumber selenium. Di dalam ubur-ubur terdapat mineral esensial, yaitu selenium yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Bahkan, orang yang mendapat cukup asupan selenium memiliki resiko lebih rendah menderita penyakit-penyakit seperti kanker, Alzheimer, dan penyakit jantung. Ketiga adalah tinggi akan kolin. Dalam 58 gram olahan ubur-ubur kering, sudah memenuhi 10% AKG mineral kolin. Fungsi mineral satu ini sangat penting. Mulai dari sintesis DNA, mendukung sistem saraf, produksi lemak untuk membran sel, dan metabolisme lemak. Selain itu, kolin juga mengoptimalkan fungsi otak terutama untuk daya ingat dan memproses informasi. Keempat, memiliki sumber kolagen dan berpotensi menurunkan tekanan darah. Itulah tadi olahan dan beberapa manfaat yang terkandung di dalam ubur-ubur. Semoga informasi yang kami berikan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan Anda ya pemirsa. Para pecinta games pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah e-sport. E-sport saat ini tengah booming dan banyak gamers yang ingin menjadi pemain profesional karena selalu ada pertandingan dengan hadiah yang besar untuk para pemenangnya. Olahraga elektronik atau e-sport memang terlahir dari dunia gaming. Biasanya e-sport berwujud dalam bentuk kompetisi yang diadakan untuk video game online multiplayer. Saat ini e-sport sudah menjadi profesi bagi para pecinta game. Bahkan, turnamen dengan hadiah miliaran rupiah banyak diselenggarakan. Situs Gaming Tech Guide menemukan 70% gamer di beberapa negara berpenghasilan jauh lebih besar. Bisa dibilang, hasilnya membuktikan ada potensi emas di balik bermain game. Pemain profesional bisa menghasilkan pendapatan rata-rata 60.000 US dollar atau sekitar 875 juta per tahunnya. Penghasilan ini sudah termasuk bonus dari hadiah turnamen, sponsor, dan lain-lain. Berdasarkan survei dari esportsearnings.com, pemain pro bisa menghasilkan antara 1.000 hingga 5.000 US dollar per bulan atau 14,5 juta hingga 72 juta per bulannya. Pemain e-sport di Indonesia saat ini memiliki gaji bulanan sebesar 4,4 juta hingga 88 juta. Hal ini tentu sangat menggiurkan bagi anak-anak muda yang memiliki kemampuan dalam bermain game. Para pemain e-sport ini digaji bukan hanya untuk bermain game, mereka juga harus bisa berinteraksi dengan penggemar dan membantu organisasi dalam mengembangkan brand. Seperti atlet e-sport putri Indonesia, Winda Lunardi, atau yang dikenal dengan nama Winda Earth, salah satu gamers perempuan yang tergabung dengan salah satu tim papan atas Indonesia, EVOS Esport. Winda bergabung di game Mobile Legends dan sudah gabung sejak 2019. Prestasi terbaik Winda Earl untuk EVOS membawa pulang juara pertama Female Gaming League Mobile Legends Minor Series setelah mengalahkan tim Beletron dengan skor telak 3-0 pada November tahun lalu. Selain gamers Mobile Legends, Winda Lunardi juga seorang streamer dan YouTuber. Winda sering melakukan live streaming Mobile Legends untuk para penggemarnya. Ia sering memberikan tips dan trik bermain suatu hero tertentu agar menjadi lebih baik. Melalui channel YouTube-nya dengan 354.000 subscriber, Winda aktif memposting konten game yang sering ia mainkan. Winda pun juga sering mengupload konten vlogging ketika mengikuti berbagai turnamen bergengsi bersama anggota EVOS lainnya. Penghasilan Winda sendiri dalam e-sport meraup penghasilan hingga puluhan juta rupiah dalam per bulannya. Memang penghasilan atlet e-sport ini tidak sedikit, maka dari itu harus ditekuni dengan serius. Sungguh-sungguh jika ingin menjadi pemain profesional. Itu tadi informasi mengenai gaji gamers e-sport yang terbilang fantastis. Wow,
Wow, luar biasa sekali ya pemirsa Gaji Gamers. Ini pastinya harus berbakat juga. Tapi bagi Anda yang mungkin kurang pandai menggunakan alat elektronik, boleh nih dicoba yang satu ini. Usaha perut ikan yang tidak kalah menggiurkan juga pastinya. Namun sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Syahna Suartono pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan pastinya menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Bis Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Indramayu dikenal mulai dari hasil pertanian, kerajinan, kelautan, hingga wisata kulinernya. Selain itu, ternyata Indramayu memiliki ikan yang unik bernama ikan remang. Pada umumnya, yang biasa dikonsumsi dari ikan adalah daging atau kulitnya, tapi di Indramayu, Jawa Barat justru bukan daging atau kulitnya, melainkan isi perut ikan remang. Ikan ini memiliki tulang belakang semu dan dianggap sebagai bentuk ikan purba. Panjangnya bisa mencapai 2 meter dan habitatnya adalah laut, sungai, dan danau. Ciri khusus ikan remang yaitu bentuk tubuhnya yang menyerupai ular dan bergigi runcing. Alat penangkap ikan ini disebut rawai, karena bentuknya sewaktu dioperasikan adalah rawai, yang dalam bahasa Jawa berarti sesuatu yang ujungnya bergerak bebas. Rawai secara harfiah dapat diartikan dengan tali panjang. Hal ini karena alat penangkapan tersebut konstruksinya berbentuk rangkaian tali temali yang disambung-sambung sehingga membentuk tali yang panjang dengan beratus-ratus tali cabang. Pada tiap-tiap ujung cabangnya diikatkan sebuah pancing. Perut ikan remang atau yang biasa disebut hipio sangat diminati oleh pasar luar negeri. Umumnya untuk bahan membuat kerupuk atau sosis. Sumber kolagen, lem tahan air, hingga alat pemurni minuman beralkohol. Bahkan katanya ada yang diolah menjadi benang operasi yang digunakan dokter. Perut ikan ini juga disebut sebagai gelembung atau pelampung karena memang bentuknya seperti gelembung. Setelah pengambilan gelembungnya selesai, gelembung tadi akan diisi angin atau ditiup dengan tujuan agar bentuknya tidak berubah setelah dikeringkan nanti. Gelembung akan dijemur seharian jika matahari terik. 1 kilogram perut ikan remang kering memiliki nilai ekonomi yang cukup besar, bahkan bisa mencapai 2 hingga 5 juta rupiah. Wow, harga yang fantastis ya. Kenapa bisa mahal? Perut ikan remang ini memang mengandung kolagen yang tinggi dan sangat baik untuk regenerasi sel kulit mati. Cocok juga untuk efek awet muda. Di Korea, hipio digunakan sebagai salah satu bahan produk kecantikan. Kalau di China, perut ikan remang dinikmati sebagai olahan sup. Sementara di Indramayu, dinikmati dalam bentuk oseng-oseng. Itulah dia pemirsa isi perut ikan remang yang merupakan limbah ikan tapi bisa menjadi berkah, bahkan menghasilkan nilai yang sangat fantastis.